Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Mahendra Tupasa dengan NIM 22305110 dari Prodi Teknik Informatika kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Perika Ramadan dari Teknik Informatika NIM 2230511028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sikuniawan dari TI Informatika kelas 4A. NIM saya 22305111038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anipisan Patoro dari Teknik Informatika kelas 4A, NIM 2230511011. Di sini saya akan mengerjakan UAS per kelompok dengan tema interpretasi citra radar untuk pemetaan bentuk lahan yang diampu oleh dosen Ibu Fatia Frazna Achahra SST MT. Pertama-tama, bab 1. Pendahuluan. Pemetaan bentuk lain merupakan kegiatan penting dalam ilmu geografi dan pencernaan wilayah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai bentuk dan karakteristik lahan. Teknologi pengendaraan jauh yang disebut remote sensing menjadi alat yang sangat berharga. Salah satunya yaitu teknologi yang digunakan adalah citra radar yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi dan menganalisis permukaan bumi. Citra radar menawarkan sejumlah keunggulan seperti kemampuan untuk bekerja dalam kondisi cuaca buruk dan pada waktu malam hari yang tidak dicapai oleh citra optik. Sini rumus masalahnya. Maka ini dibentuk untuk membahas bagaimana interpretasi citra radar dapat digunakan untuk pemetaan bentuk lahan. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah 1. Apakah citra radar dan bagaimana cara kerjanya? Yang kedua, bagaimana citra radar dapat menggunakan dan memetakan bentuk lahan? 3. Apa saja keuntungan dan keterbatasan citra radar dalam pencetakan bentuk lahan? Tujuan makal ini adalah 1. Menjelaskan prinsip dasar citra radar, mendeteksi aplikasi radar pemerintahan bentuk lahan. Pengertian citra digital. Citra radar dihasilkan menggunakan sistem radar yang mencerahkan gelombang elektronik ke permukaan bumi dan mengukur pantulan kembali backscatter dari gelombang tersebut. Ada beberapa jenis radar yang umum digunakan dan pengindaran jauh, antara lain static appraisal radar SAR dan interferensi SAR. SAR dikenal karena kemampuannya menghasilkan citra dengan resolusi tinggi dan aplikasi luar dalam pemerintahan perubahan permukaan. 2. Citra biner. Citra biner merupakan citra yang hanya memiliki nilai keabuan yaitu 0 untuk hitam dan 1 untuk putih. Citra biner diperlukan karena selain dapat menghemat ukuran memori dengan jumlah pikselnya yang lebih sedikit, citra biner juga dapat digunakan untuk merepresentasikan citra hasil berdurasi. Tapi selain itu, citra biner yaitu berperan dalam segmentasi citra karena dapat memisahkan objek dari latar belakangnya. Konversi citra grayscale menjadi citra biner dapat dilakukan dengan menggunakan operasi pengembangan dilakukan dengan pengelompokan nilai seperti gambar di sini. Yang ketiga, segmentasi citra. Segmentasi citra merupakan operasi mempartisi citra menjadi sebuah koleksi yang terdiri dari sekumpulan piksel yang terhubung satu sama lain. Metode untuk melakukan segmentasi citra adalah pada umumnya dikelompokkan menjadi 2 pendekatan, yaitu diskotimutas yang mempartisi citra berdasarkan perubahan nilai interaksi piksel yang cepat seperti dan simultan yang mempartisi citra berdasarkan kemiripan area menurut properti yang ditentukan. Dasar teori ruang warna. Ruang warna merupakan satu sistem koordinat yang dibuat agar warna dapat dipresentasikan secara digital. Di dalam ruang warna, setiap warna akan disajikan dalam bentuk titik. Warna yang unik atau titik yang unik akan dimiliki koordinat yang unik pula. Berikut ini ruang warna yang penting untuk diketahui dalam kaitan dengan makalah ini. 1. Ruang warna RGB. Ruang warna RGB merupakan suatu ruang yang dibentuk berdasarkan pemahaman mengenai spektrum warna, bahwa warna cahaya ditentukan oleh panjang gelombang cahaya tersebut. Apapun cahaya yang dapat diindera oleh mata manusia adalah cahaya yang masuk dalam visible spektrum tampak cahaya ini. Ruang warna RGB digunakan pada sistem tampilan layar elektronik. Suatu layar elektronik sebenarnya merupakan kumpulan dari banyak sekali LED merah, hijau, dan biru yang diprogram untuk menyala atau padam berdasarkan perintah yang diberikan. Untuk menghasilkan warna hijau misalnya, kirimkan perintah agar LED merah
padam, LED hijau menyala, dan LED biru padam. Untuk menghasilkan warna kuning, kirimkan perintah agar LED merah menyala, LED hijau menyala, dan LED biru padam. 2. Ruang warna XYZ. Ruang warna XYZ merupakan warna yang dasar pembentuknya mirip dengan ruang warna RGB, yaitu menggunakan warna-warna pokok. Bedanya, warna-warna pokok pada ruang warna XYZ merupakan warna-warna pokok victim yang dilambangkan dengan X, Y, dan Z. 3. Ruang warna XYZ dikembangkan oleh suatu lembaga internasional bernama Commission International Delivery International Commission Institute, biasa disingkat CIA. Ruang warna XYZ dikembangkan sebagai suatu standar yang bersifat device independent, sehingga informasi dan dari ruangan XYZ bisa digunakan sebagai transformasi antara ketika ingin melakukan konversi dari satu ruangan warna ke ruang warna lainnya. Ruang warna HSCV. Ruang warna HSCV dibentuk berdasarkan kenyataan bahwa manusia tidak lagi mendefinisikan warna sebagai panduan dari warna pokok. Yang bisa manusia lakukan ketika mendefinisikan suatu warna adalah menyebutkan korek kemurnian atau kejenuhan substitution serta kecerahan dari warna tersebut. Sistem koordinat pada ruang warna HSCV merupakan suatu sistem koordinat silindrikal dengan besar sudut mewakili HUE, panjang jari-jari mewakili star rotation, dan tinggi ke dalam nilai pada sumbu Z mewakili volume. Dan ini hasilnya seperti ini. Ruang warna LAB GBR3 merupakan ruang warna yang dibentuk oleh CIA, lembaga yang membentuk ruang warna XYZ, dengan harapan dapat mempresentasikan ukuran kemiripan warna yang digunakan oleh sistem persepsi manusia dalam bentuk jarak antar titik. Semakin kecil jarak antar dua buah warna pada ruang warna LAB, semakin sulit sistem persepsi manusia membedakan kedua warna tersebut. 5. Ruang warna YCBCR. Ruang warna YCBCR GBR4 merupakan ruang warna yang dihasilkan dari suatu upaya untuk mendekomposisi ruang warna berbasis warna-warna pokok seperti RGB ke dalam ruang warna dengan satu komponen hitam putih disebut luma dan komponen warna disebut chrome dengan menggunakan kombinasi linear. Perhatikan bahwa cara ruang warna YCBCR mempresentasikan warna mirip dengan cara ruang warna LAB merepresentasikan warna, akan tetapi ruang warna YCBCR lebih mengutamakan efisiensi dan kemudahan transformasi dari RGB. Sementara ruang warna LAB mengutamakan kemiripan antara representasi dengan sistem persepsi manusia. Ruang warna YCBCR digunakan dalam algoritma kompresi citra seperti kompresi JPEG. Seperti ini gambarnya yang ada di bawah. Dengan R adalah nilai derajat keabuan suatu piksel pada citra asal, K adalah posisi piksel tersebut. S adalah nilai derajat keabuan piksel disebut pada citra hasil spesifikasi. T adalah distribusi kumulatif mulai derajat keabuan pada citra asal, dan G adalah balikan dari distribusi kumulatif nilai derajat keabuan pada citra referensi. Metodologi akan dilakukan implementasi suatu program yang dapat mengubah latar waktu suatu citra jadi seperti lain waktunya pada suatu citra lain. Implementasi dilakukan dengan membuat program MATLAB yang memiliki struktur sebagai berikut. A. Fungsi pembantu load image. Fungsi ini dapat dipakai untuk meload citra ke dalam program MATLAB. Untuk image ya mode file part sama dengan upgrade-nya BMP, JPG, PNG, TIFF. If is equal file 0 image embed full-frame part. Selanjutnya file. If is equal model mode, graphical image sama dengan im2gray image. Else if num1 seeds image sama dengan 2, image sama dengan 1 banding 1 yang terakhir n. Baik, citra grayscale adalah citra yang
hanya memiliki informasi rumah dan tidak memiliki fungsi kroma. Akibatnya citra ini tidak dapat memiliki warna seperti di atas. Citra hitam putih pada makalah ini grafik yang dimasukkan sebagai suatu ruang warna. Saya sertifikasi histogram secara formal. Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebab nilai-nilai interaksi piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra 7. Akan tetapi histori juga bisa dianggap sebagai referensi grafik dari tabel frekuensi yang di atas. Kemunculan derajat kebetulan pada suatu citra. Dengan demikian hasil nominalisasi histori merupakan distribusi. Spesifikasi histogram merupakan operasi yang akan mengubah perwarnaan pada suatu citra. Buka kurung, sebut saja citra asal. Contohnya, agar jadi mirip dengan perwarnaan pada suatu citra lain disebut juga citra referensi. Caranya adalah dengan mengubah histori citra asal agar jadi mirip dengan histori dan citra referensi. Pada dunia statistika, operasi ini dikenal dengan nama inverse instruction sampling. Rumus yang dipakai pada operasi spesifikasi adalah 2. Histogram M. Fungsi ini dipakai untuk membuat histogram citra masukan R. Kode seperti ini. Function R histogram sama dengan make histogram. N sama dengan I, N sama dengan N plus class intermake class R. Kelas N R histogram sama dengan 0, 1, N R histogram. For I sama dengan 1/6. Selanjutnya buka kurung 1/I strip 1. Selanjutnya ada make transitional M. Fungsi ini dipakai untuk mencari fungsi distribusi kumulatif nilai dengan nilai derajat keabuan memiliki suatu citra masukan. Contohnya function transformati max transportation R. Current histogram for R strip histogram sama dengan max strip histogram R. Transformation R sama dengan histogram numeral R make transportasi for fullest numel sama dengan R histogram. Transportasi sama dengan volume. Transformation sama dengan volume. N transformation sama dengan transportation values, 1 strip 1 N. S transportation volume. Ada S sama dengan 0 size R kelas R. For I sama dengan 1 nomor R. S, 1 I sama dengan S strip transformation RI tambah R1 R. Spesi histogram M. Fungsi ini dapat dipakai untuk melakukan spesifikasi histogram terhadap citra asal R menggunakan citra referensi Z. Spesifikasi fungsi ini dapat dipakai untuk melanjutkan spesifikasi histogram terhadap citra dasar R. Function S, S transformation sama dengan spesifikasi histogram R transformation sama dengan make transformation R. Value sama dengan nama R transformation S transformation sama dengan 0, 1, value for R value sama dengan 1 values min ABS Z transformation R value. 5. Lab 2 node M. Fungsi untuk melakukan normalisasi terhadap nilai derajat keabuan citra pada ruang warna lab. Function S lab node R S sama dengan 0 size R kelas R S titik 2 1 sama dengan R, titik 2, 1 atau 100 S titik 2,23 225 N. 6. Normal lab. Fungsi untuk mengembalikan nilai derajat keabuan citra yang telah termolarisasi pada warna lab. Hasil dan analisis citra uji BLIS. Hasil perubahan latar waktu citra BLIS dapat dilihat pada tabel. Perhatikan bahwa tidak semua ruang warna berhasil memberikan hasil yang memuaskan pada ruang warna XYZ dan HSP. Misalnya terlihat
terlihat kalau ada informasi warna yang hilang pada ruang tersebut. Kelas warnanya hijau pada rumput, jadi hilang hasil pelitik balik diperoleh dari ruang pada warna L, bintang A, B, dan YCRCB. Oleh sebab itu, untuk citra uji selanjutnya hanya akan ditampilkan hasil spesifikasi pada warna L, A, B, dan YCRCB. B. Citra ujian pesawat ulang alik hasil perubahan latar waktu citra pesawat ulang alik dapat dilihat pada tabel 2. Perhatikan bahwa kedua gambar citra hasil spesifikasi memberikan kesan kalau peluncuran terjadi pada malam hari, padahal sebenarnya peluncuran itu terjadi pada siang hari. Kesimpulannya adalah teknik spesifikasi histogram berhasil dipakai untuk melakukan perubahan pada latar waktu citra. Persoalan pendeteksian nilai nominal uang kertas rupiah pada makalah ini berhasil diselesaikan dengan menggunakan teknik-teknik image processing. Program pendeteksi nilai normal uang kertas rupiah telah berhasil memperhasilkan dan dapat dilakukan pendeteksian, namun saat ini program tersebut masih dapat melakukan kesalahan deteksi yang disebabkan oleh deras pada citra masukan. Saran untuk meningkatkan hasil interpretasi citra radar disarankan untuk menggabungkan data radar dengan sumber data lain seperti citra atau optik atau data langsung. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengatasi terbatasnya dan menggambarkan metode interaksi yang lebih efektif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.